Shalom semuanya. Shalom. Ya, shalom. Puji nama Shalom. Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul melalui daring online Zoom pada malam hari ini, dan kita bisa merayakan Natal IKMAS TESI atau Ikatan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi se-Indonesia. Ya, saya MC, selaku MC Reksi Tambunan. Saya dari STT Inteos Surakarta. Gimana sih Nah, rekam itu apa deh? Saya maaf, tolong yang nggak bertugas, tolong. Tanggal 22 Desember 2020, jam 20 WIB sampai dengan selesai. Yang pertama, ibadah disertai dengan puji-pujian, worship leader oleh Elia Putra dari STT Katulistiwa. Yang kedua, doa pembukaan oleh Saudara Roy Situmeang, Ketua IKMAS TESI dari STT Immanuel Pacet. Yang ketiga, firman Tuhan nanti yang disampaikan oleh Pastor Jonathan Manulang, waktu 45 menit. Yang keempat, kata sambutan dari Reksi Tambunan, Wakil Ketua STT Inteos Surakarta. Yang kelima, penyalaan lilin di tempat masing-masing, ya, karena kita nggak bisa merayakan bersama, jadi pelayan lilin di tempat masing-masing. Yang keenam, ucapan terima kasih kepada pembicara kita, yaitu Pastor Jonathan Manulang oleh Saudara Roy Situmeang atau Ketua IKMAS TESI. Yang ketujuh, doa penutup atau doa berkat diserahkan juga kepada Pastor Jonathan Manulang. Dan yang kedelapan, foto bersama atau sesi foto. Yang kesembilan, sesi mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru kepada kita semua. Ya, demikian susunan acara Natal kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat Natal. Saya serahkan kepada worship leader. Baik, salam semuanya. Ya, kita patut bersyukur pada malam hari ini. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita merayakan Hari Raya Natal, Hari Kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Itu karena kasih karunia Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Baik, kita akan memulai ibadah Natal kita pada malam hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian mengatakan, mulia sembah Raja Mulia. Datang untuk umatnya, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia. Jatuh mati dibangkitkan jadi Raja.
dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk semua umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Mata mati dibangkitkan jadi raja. Jata mati dibangkitkan jadi raja. Baik, kita akan menutup membuka ibadah kita dengan berdoa. Minta Saudara Roy berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Pada malam hari ini kami bersyukur buat penyertaan sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kau masih berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami masih bisa berkumpul pada malam hari ini di ibadah Natal Ikatan Mahasiswa Teologi seluruh Indonesia Bapa. Kiranya biarlah Tuhan ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan kepadamu Tuhan. Kiranya biarlah Tuhan Kau yang berkuasa atas ibadah kami pada saat ini. Meskipun kami hanya melalui Zoom Tuhan, tapi kami akan percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Kiranya Kau pakai hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pada malam hari ini, yang pelayanan pada malam hari ini Tuhan. Kiranya biarlah Tuhan Kau lancarkan segala jaringan yang kami pakai Tuhan, ke sarana-prasarana yang kami gunakan pada malam hari ini juga Tuhan, supaya tidak terganggu ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Aduh. Baik, terima kasih. Oh ini ribut kali. Katanya mampus lah kau tak. Bang Jonathan di sini. Baik, kita akan melanjutkan ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian mengatakan, dunia gemar dan soraklah.
Baik, pada saat ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya buat kita semua, yang menjadi makanan rohani kita untuk menguatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, supaya iman kita semakin hari semakin kuat dalam Tuhan. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian yang mengatakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Kalau lagi kita mengangkat pujian ini, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bagi hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya persilakan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu percaya kami adalah generasi yang Tuhan persiapkan untuk menyatakan terang yang ada pada kami. Dan malam ini, dimanapun kami berada, kami terkoneksi dalam hadirat Tuhan. Pengurapan yang sama ada di tempat kami semua. Dan hari ini kami mendengar firman-Mu, firman yang ajaib, yang menjadikan segala sesuatu. Yang tidak ada, menjadi ada. Yang tidak mungkin, menjadi mungkin. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom semua teman-teman. Shalom. Shalom. Anugerah Tuhan bisa menyapa Shalom, Pak. semuanya, sekalipun lewat live Zoom. Kenalkan, nama saya Jonathan Manulang. Saya alumni STT Betani Surabaya. Jadi saya lulus tahun 2012. Saya wisuda sarjana di sana, dan kemudian setelah itu saya ke Kota Makassar, dan dari Kota Makassar saya ke kota yang lain. Dan saya kira itu perkenalan dari saya. Dan hari ini saya coba sharing tentang kamu adalah Bethlehem. Ini ada dalam sebuah perenungan. Kenapa saya pilih satu tema ini, karena ini penting untuk kita renungkan. Nah, kalau kita baca dalam Mika 5 ayat 1 sampai 5.
Mika 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dikatakan di situ, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala. Di ayat kedua, sebab itu aku akan membiarkan mereka sampai pada waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Di ayat ketiga, maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Yang terakhir, mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Nah, ada suatu nubuatan Mika yang digenapi. Kalau kita baca dalam Matius 2 ayat 1, di mana nubuatan itu tergenapi, Yesus lahir di Bethlehem. Nah, kota Bethlehem, kalau teman-teman pelajari secara geografis, kota Bethlehem adalah sebuah kota yang kecil, sangat kecil kota Bethlehem, tidak lebih dari 40 km. Nah, saya nggak tahu bagaimana kita bisa membayangkan jarak 40 km, itulah luasnya kota Bethlehem. Sangat-sangat kecil. Dan kalau kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan di situ, hai Bethlehem Efrata, engkau hanya sebuah dusun yang kecil di Yudea. Bethlehem itu digambarkan sebuah dusun yang kecil. Kalau kita pelajari, ada sebuah kota, ada sebuah kabupaten, ada sebuah kecamatan, dan dusun adalah ukuran yang sangat kecil. Dan Bethlehem itu digambarkan seperti dusun yang kecil, hanya 40 km luasnya secara geografis. Nah, kalau disebut Bethlehem, Bethlehem ini menunjukkan sebuah padang rumput. Artinya kota Bethlehem itu dipenuhi oleh padang rumput. Makanya kalau kita pelajari Bethlehem itu rata-rata pekerjaan mereka cuma 2. Mereka bertani dan berternak. Hanya itu pekerjaan mereka. Bertani dan berternak. Sebuah dusun yang kecil di mana pekerjaan mereka hanya bertani dan kemudian berternak. Nah, itulah Bethlehem. Dikatakan di ayat 1, kalau kita baca di ayat 1, dikatakan begini, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil. Nah, coba kita renungkan kata yang terkecil. Kalau dibilang yang terkecil, berarti dia ukuran yang paling kecil. Sudah tidak ada lagi di bawah dia. Dia yang paling kecil. Nah, kenapa dikatakan dia yang terkecil? Karena dalam bahasa aslinya dikatakan alfe. Alfe itu artinya terkecil. Namun harafiannya dikatakan begini, tidak mencapai 1.000 orang penduduknya. So teman-teman boleh renungkan ini sebelum nanti saya masuk ke apa yang akan saya sampaikan. Jadi Bethlehem, satu dusun yang kecil,
hanya 40 kilometer, pekerjaan mereka cuma beternak dengan bertani. Dan mereka penduduknya nggak nyampe 1.000 orang. Ini Bethlehem. Sangat-sangat kecil. Nah, jadi kalau kita belajar tentang pemerintahan bangsa Israel, apabila mereka ingin mengajukan satu orang untuk mewakili daerah, yaitu Bethlehem atau daerah yang lain, maka minimal harus ada 1.000 penduduk untuk mewakili mereka di pemerintahan. Jadi Bethlehem, selain mereka berternak, selain mereka bertani, mereka tidak punya kedudukan di pemerintahan. So teman-teman bisa bayangkan bahwa mereka sangat terkecil, mungkin dikucilkan karena mereka tidak punya power pada waktu itu. Bertani, kemudian berternak, dan mereka nggak nyampe 1.000 orang untuk mewakili ke pemerintahan. Namun ada satu kabar gembira yang nanti akan coba saya sampaikan. Nah, saya satu kali ke Bethlehem, saya melihat Bethlehem sangat kecil. Kalau kita pelajari Bethlehem hampir sama seperti negara New Zealand. Nah, kenapa saya bilang hampir sama dengan negara New Zealand? Di New Zealand itu ternaknya lebih banyak daripada manusianya. Sama seperti Bethlehem. Dombanya lebih banyak daripada manusianya. Artinya tidak ada satu kebanggaan yang mau dibanggakan dari Bethlehem. Tapi ada satu kabar sukacita. Bahwa raja yang besar akan lahir di situ. Come on, teman-teman muda. Tidak ada yang dibanggakan dari dusun kecil ini Bethlehem. Mereka cuma berternak, mereka cuma bertani, dan mereka tidak sampai 1.000 orang untuk mewakili ke pemerintahan. Tapi kabar sukacita, satu raja yang besar, raja di atas segala raja, akan lahir di situ. Nah, kalau kita pelajari, Bethlehem ini termasuk dikucilkan di zamannya. Karena mereka tidak punya kuasa di pemerintahan. Namun, kalau teman-teman pelajari, dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa dari mereka akan lahir satu pemimpin atas bangsa yang besar. Dari mereka akan lahir satu raja yang besar. Itu nubuatan Mika kepada dusun Bethlehem ini yang kecil. Itu nubuatan Mika. Nah, kalau kita pelajari, kira-kira masuk akal tidak? Kalau kita baca tadi firman Tuhan, bahwa dari mereka akan lahir satu pemimpin yang memimpin bangsa Israel. Nggak masuk akal, nggak logis. Dari mana munculnya mereka yang cuma berternak. Tapi sekali lagi, ini yang saya mau sampaikan untuk kita anak-anak muda. Mungkin secara keadaan, mungkin realitanya kita tidak sepintar orang lain. Kita tidak sehebat orang lain. Tapi kalau dia lahir, raja itu lahir, maka tidak ada perkara yang sukar atau tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan lakukan sesuatu. Dan saya berdoa di Natal ini, saya selalu sampaikan, Natal itu nggak bicara tentang pohon Natal. Natal itu nggak bicara tentang bahkan lilin. Natal juga nggak bicara tentang aksesoris. Tapi Natal berbicara tentang ada terlahir di hati kita. Nah, saya selalu bilang, kalau dia lahir di hati kita, harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Kalau kita tidak berubah, saya khawatir kita Kristen, tapi Kristen yang nggak ngalami lahirnya Kristus dalam hidup kita.
Kalau dulu kita penggosip, harusnya sekarang nggak lagi dong. Ya, kalau dulu kita pelit, harusnya sekarang nggak pelit lagi dong. Kalau dulu kita pemalas, harusnya sekarang nggak lagi dong. Nah, bagaimana mungkin kita akan jadi berkat, apalagi kita seorang akademis teologi ya. Saya selalu bilang, perbuatan kita lebih tajam berkata-kata daripada khotbah kita. Hidup kita adalah mimbar yang sesungguhnya. Bukan waktu khotbah di mimbar. Bagi saya secara pribadi, pelayanan itu bukan sekedar khotbah. Tapi pelayanan apa yang sedang kita lakukan dan untuk siapa kita lakukan, itulah pelayanan. Nah, next saya coba lanjutkan. Di ayat 4 dikatakan begini di ayat 4. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita. Maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Dikatakan di situ, dia menjadi damai sejahtera. Nah, coba kita perhatikan, dia menjadi damai sejahtera. Natal artinya damai sejahtera ada di dalam hidup kita. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, teman-teman muda, pelayan Tuhan, para akademis, adakah damai itu di hatimu sekarang ini? Sebab melayani Tuhan, belum tentu ada damai sejahtera. Belum tentu. Saya banyak dapati pelayan-pelayan Tuhan, mereka kehilangan sukacita. Karena mereka cuma melayani pekerjaan, bukan melayani dia yang punya pekerjaan. Nah, saya berdoa damai sejahtera itu masih tinggal di dalam kita. Kalau damai sejahtera itu ada, tandanya sederhana saja. Orang itu mudah senyum. Orang itu mudah tertawa. Karena apa? Ada damai sejahtera di hatinya. Kalau saya lihat ini wajah-wajahnya penuh damai sejahtera semua. Penuh sukacita semuanya. Nah, kemudian kalau kita baca juga Mika 5 ayat 3. Dikatakan di Mika 5 ayat 3, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Nah, dikatakan dia akan bertindak dan akan menggembalakan. Nah, coba renungkan kata menggembalakan. Jadi kita adalah orang yang tergembalakan. Jadi Natal artinya Kristus lahir untuk kita dan kita tergembalakan. Bedanya domba dengan kambing. Kalau domba itu nurut. Kalau kambing itu nanduk. Jadi kalau kita suka menanduk, jangan-jangan kita tidak tergembalakan. Tapi kalau kita suka nurut sama Tuhan, nurut sama firman-Nya, itu tanda kita tergembalakan. So, teman-teman muda, ada kata tergembalakan di situ. Ada kata damai sejahtera di situ. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kalau kita baca Mika 5 ayat 5. Mika 5 ayat 5. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terbunuh. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur. Apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Perhatikan baik. Ada kata Asyur dan Nimrod di situ. Dua kerajaan yang besar pada waktu itu. Kalau kita tarik zaman sekarang, Nimrod dengan Asyur, kalau kita tarik sekarang ini, itu ibaratnya Amerika dengan Tiongkok. Apabila dia lahir, maka Nimrod dan Asyur akan diberikan, akan diserahkan. Sama halnya dengan kita sekarang ini,
Kalau sekarang ini ibarat Amerika dengan Tiongkok. Kalau Kristus lahir, maka itu akan diberikan kepada kita. Jadi ada beberapa hal yang coba saya bagikan perihal kamu adalah Bethlehem. Artinya begini, bahwa kita adalah fokus dan objek di mana Tuhan lahir untuk kita. Supaya kita yang terkecil kemudian menjadi yang terbesar. Supaya kita yang mungkin merasa gak bernilai. Mungkin merasa, aduh aku ini siapalah. Aku ini gak pasti berbicara. Kita seperti Bethlehem yang kecil, yang hanya 40 km. Tapi kita adalah Bethlehem yang mana juru selamat lahir dalam kita. Dan waktu dia lahir, ada 3 hal yang saya catat dan saya berikan untuk kita. Yang pertama, dia berikan damai sejahtera. Yang kedua, yang saya sampaikan barusan, dia akan menggembalakan. Dan yang ketiga, dia akan memberikan Nimrod dan Asyur. Kalau zaman sekarang itu seperti Amerika dan Tiongkok. Artinya ada satu jaminan waktu Kristus lahir di dalam kita. So, teman-teman muda, ingat kita adalah Bethlehem. Saya nggak tahu di antara kita hari ini, adakah kita merasa, saya hanya orang kecil, tidak pasti dalam berbicara, siapalah saya ini. Tapi kabar baik untuk hari ini, sebagai pesan Natal, bahwa Bethlehem yang kecil itu, Kristus lahir di situ. Dan saya berdoa, damai sejahtera itu ada pada kita. Bagi saya jujur, bagi saya, hal yang paling mengerikan bukanlah kemiskinan. Hal yang paling mengerikan bukanlah kebodohan. Hal yang paling mengerikan bukanlah kegagalan. Bagi saya, hal yang paling mengerikan bukanlah jomblo. Jadi kalau hari ini Anda jomblo, itu bukan hal yang mengerikan. Hal yang paling mengerikan adalah ketika kita kehilangan damai sejahtera. Dan saya percaya, kalau Kristus lahir di hati kita, maka kita jadi orang yang paling bahagia. Karena damai sejahtera tinggal di dalam kita. Nah kemudian, yang satu jaminan waktu dia lahir dalam kita, kita tergembalakan. Kita tidak liar. Kita tidak nabrak sana sini. Kita nggak langgar firman. Sebab kita tergembalakan. Dan yang terakhir, Asyur dan Nimrod akan diberikan kepada kita. Ada satu jaminan waktu Kristus lahir untuk kita. Ya, jadi di sini yang saya mau sampaikan, tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, kalau dia betul-betul lahir di dalam kita. Dan yang terakhir, teman-teman muda, bagi saya, kekristenan itu bukan agama. Bagi saya, kekristenan itu sebuah perubahan. Satu kali, Sakeus, seorang pemungut cukai, orang yang terkenal kikir dan pelit. Waktu Yesus hadir dalam hidupnya, ada satu perubahan. Orang yang pelit ini tiba-tiba menjadi murah hati. Bahkan dia bilang, barang siapa yang kuperas, kembalikan 10 kali lipat. Ada satu perubahan. Dan kekristenan itu seperti itu. Ada satu perubahan. Dan saya berdoa, biarlah kita jadi Kristen yang bukan cuma Kristen-Kristenan. Tapi kita jadi Kristen yang betul-betul berubah. Ya, enggak sama seperti dulu. Kita jadi Kristen yang betul-betul, firman Tuhan bilang begini, kita ini garam. Kita ini terang. Nah, kalau pelajari garam itu memberi rasa. Firman Tuhan bilang, kalau garam sudah tidak ada rasa, nggak ada gunanya lagi. Nah, saya mau dan berharap kita semua termasuk saya, di Natal ini, di mana Kristus lahir untuk kita
Kita harus real ada perubahan. Kita jadi garam yang bisa dirasakan orang lain. Tahu nggak garam? Garam itu nggak pernah dipuji, tapi dia membawa rasa. Cewek-cewek yang masak, kalau Anda masak kan, seenak apapun masakanmu, nggak pernah dibilang orang enak ya garamnya, nggak pernah. Garam nggak pernah dipuji, tapi dia kerasa. Nah, saya berdoa kita adalah orang-orang yang membawa rasa. Kita adalah orang-orang yang membawa terang, sehingga orang tahu bahwa Kristus lahir di dalam kita. Ya, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Ada beberapa poin sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali. Yang pertama, Natal itu mengubah hidup. Ya, seperti Bethlehem diubah. Satu kota yang kecil berubah jadi pemimpin yang besar. Sampai hari ini Israel adalah negara yang sangat ditakuti. Karena apa? Kristus lahir di situ. Nah, kemudian digembalakan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia memberikan damai sejahtera. Yang ketiga, dia memberikan kemenangan Asyur dan Nimrod. Dan yang terakhir, dia mengubah kehidupan kita. Ya, saya berdoa teman-teman di tempat ini, saya berdoa memasuki tahun 2021 ada sesuatu yang jelas berubah dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hanya gitu-gitu aja. Kita harus tampil menjadi garam yang membawa rasa kepada orang lain sehingga orang lain melihat Kristus di dalam kita. Sebelum saya tutup, saya kasih satu kesaksian. Dan ini saya selalu bagikan ke mana-mana, ya, supaya kita bisa benar-benar membawa rasa kepada orang lain. Saya kenal satu bapak di kota Makassar. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Orang ini bukan seorang akademis, tidak seorang teologi, tidak pendeta. Dia seorang yang hanya lulusan SD. Bolak-balik gagal dalam kehidupannya. Bolak-balik gagal. Sampai orang tuanya bilang, ini anak bawa sial. Dari semua saudara-saudaranya, dia yang gagal terus. Satu kali bapak ini, dia berdoa, dia nangis di kamarnya. Tuhan, aku udah cukup malu. Sangat malu. Kalau memang Tuhan mau ambil aku, udahlah ambil. Aku udah gak kuat ini malu. Dan waktu dia nangis, tiba-tiba dia dengar satu peneguhan di hatinya. Anakku, aku cuma menguji engkau. Apakah engkau sungguh-sungguh di dalam aku? Dan puji Tuhan, saudara, hari ini Tuhan berkati hidupnya luar biasa. Luar biasa hidupnya diberkati. Dia punya hotel, dia punya mall, dia punya pantai. Hidupnya luar biasa. Menjadi orang nomor 2 pemberi pajak terbesar di kota Makassar. Tapi tahukah teman-teman, dia nggak sekolah Alkitab, dia nggak seorang akademis, tapi hidupnya dipakai untuk melayani Tuhan. Setiap tahun, dia bawa jalan-jalan hamba-hamba Tuhan. Dari gunung-gunung, dari kampung-kampung, dia bawa jalan-jalan. Dan tahukah Anda, banyak hamba Tuhan yang dipulihkan. Yang di gunung-gunung, mereka nangis. Mereka bilang, saya udah mau undur dari pelayanan. Sebab jemaatku 20 tahun cuma 6 orang. Ada di gunung. Tapi hari ini aku lihat kasih Tuhan. Dan hari ini aku kembali ke gunung untuk melayani mereka. Dan ini Bapak juga, setiap bulan dia tambah kuota. Dia tambah kuota 25 sampai 50 anak. Dia bantu setiap bulannya. Dia bantu ada 500, ada yang 1 juta. Dan bayangkan ada sekitar 500 sampai 600 orang. Dia bantu tiap bulan. Ada berapa? Hampir 1 miliar dia bantu tiap bulan. Terus itu dia bantu hamba-hamba Tuhan di kampung, di desa-desa. Dia bantu usaha. Dia bangun semacam Alfamart, Indomart. Semua karyawannya pendeta. Dan semua keuntungan untuk pendeta. Dan setiap hari dia kasih makan orang ratusan di kota Makassar. Tahukah Anda,
Ada banyak orang yang tidak percaya Yesus, yang mereka kerudungan. Mereka terima Yesus tanpa diinjili. Mereka bilang, aku lihat kasih Tuhan dari dia. Nah, saya pelajari apa yang dia lakukan. Hidupnya dia bagi. Dan banyak orang berubah. Dan ini yang terakhir yang mau saya sampaikan. Satu kali mereka pulang dari Bali. Waktu mereka retreat di Bali. Waktu mereka mau turun, mau landas di Makassar. Itu ban pesawatnya nggak keluar. Dan mereka mutar-mutar 30 menit di udara untuk memperbaiki bannya. Sampai pilotnya bilang, kalau ini tidak segera turun, bahan bakar habis. Dan kita akan mendarat keras. Semua orang di dalamnya nangis-nangis. Ada satu bapak bilang begini, ini yang menyentuh hati saya. Ada satu bapak bilang begini, hamba Tuhan yang dari kampung-kampung. Dia bilang begini, Tuhan, kalau hari ini pesawat ini jatuh, nggak apa-apa aku mati. Yang penting Bapak itu, Bapak yang memberkati banyak orang itu, jangan mati dulu. Mendengar itu, teman ini dia nangis sejadi-jadinya. Dan dari sini saya belajar. Dalam kehidupan ini teman-teman, teologi kita memang perlu. Tapi yang paling penting dalam hidup ini, bukan sekedar berteologi, tapi hidup kita memberi rasa apa tidak. Hidup kita jadi berkat apa tidak. Hidup kita jadi teladan apa tidak. Orang udah terlalu capek dengan khotbah. Sudah terlalu capek orang dengan khotbah. Tapi tidak ada perubahan hidup yang nyata. Udah deh, saya nggak terlalu suka kok saya kalau diundang orang mesti taruh gelar STH. Nggak terlalu suka saya. Saya nggak terlalu suka kok kalau diundang mesti ada tulisannya pendeta. Nggak perlu. Yang paling penting bagi saya, Jonathan Manulang bisa dirasakan orang lain bermanfaat, jadi berkat. So itu yang paling penting untuk menggambarkan Kristus lahir di dalam kita. Dan saya percaya semua orang yang hadir di Zoom ini, saya percaya Anda orang-orang yang membawa satu kegerakan besar. Saya percaya beberapa tahun ke depan akan muncul orang-orang yang dipakai Tuhan yang ada di Zoom ini. Saya percaya dan saya sangat antusias. Saya percaya Tuhan akan memperlengkapi engkau. Semua yang kau perlukan, karunia, berkat-berkat, jalan-jalan Tuhan akan bukakan supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu. Ya, ini yang boleh saya bagikan. Natal artinya perubahan. Dan kita adalah Bethlehem di mana Kristus lahir di dalam kita. Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, tetap antusias. Saya percaya hal-hal dahsyat sedang menunggu kita. God bless you. Baik, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Jonathan Manulang. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar, tidak kita hanya dengar, melainkan kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, bukan kita memandang kita kecil, tapi Tuhan hadir dalam kehidupan kita, menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melanjutkan ibadah kita malam hari ini. Kita akan melaksanakan penyalaan lilin. Kita mendengar kata sambutan dulu. Yang keempat tadi kata sambutan, yang ke perayaan lilin yang kelima. Tapi sebelum kata sambutan, nanti kita berdoa dulu untuk menutup kebenaran firman Tuhan karena pastor belum menutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami kembali mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kami boleh dikenyangkan secara rohania Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang di mana Tuhan firman-Mu telah disampaikan bagi kami. Kami boleh benar-benar Tuhan memaknai arti Natal yang sebenarnya, yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami. Kami terkadang Tuhan sebagai manusia, terkadang kami memaknai Natal begitu besar, begitu meriah dengan perayaan-perayaan yang begitu
begitu luar biasa. Tapi kami lupa Tuhan arti makna sesungguhnya Natal di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan firman yang disampaikan bagi kami. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi benih di dalam setiap hati dan pikiran kami. Dan kami boleh melakukan. Dan sehingga firman itu tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami boleh melakukannya Tuhan. Di dalam lepas pribadi dan sehingga firman itu terus bertumbuh dan kami boleh melakukannya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman ini Tuhan arti Natal itu membawa perubahan bagi kami, kan juga Tuhan membawa rasa bagi orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pastor Jonathan Manulang Tuhan, pakai hamba-Mu lebih heran lagi, lebih luar biasa lagi Tuhan untuk memberkati banyak orang ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati keluarga, berkati pelayanannya Tuhan, bahkan di mana saja Engkau memberkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan acara kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kembali masuk kepada perayaan Natal kita pada malam hari ini. Ya, sekarang waktunya tiba kita mendengarkan kata sambutan yang akan diwakilkan oleh saya, Wakil Ketua Ikmas Tesi, Reksi Tambunan. Saya akan memberikan sedikit kata sambutan. Ya, shalom buat kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Ya, kan juga terima kasih buat Pastor Jonathan Manulang buat kebenaran firman-Nya yang begitu luar biasa memberkati kami. Nah, ini salah satu kebersyukuran saya ya. Puji Tuhan, Ikmas Tesi Natal perdana bisa merayakannya. Kami bersyukur itu buat karena Tuhan semua, karena Tuhan baik, sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami atau dalam kehidupan kita. Ya, saya ingin memperkenalkan sedikit grup ini atau mahasiswa, ikatan mahasiswa ini atau belum termasuk organisasi, tapi dengan persekutuan gitu ya. Saya akan memperkenalkan sedikit. Ini persekutuan Ikatan Mahasiswa Teologi. Mungkin kita katakan se-Indonesia gitu ya, tapi belum memasuk beberapa belum masukin istilahnya standar ke Indonesianya gitu. Cuman hanya masih beberapa STT gitu. Tapi karena kita udah masuk sekitar 20-an STT, ya kita buat se-Indonesia gitu. Nah, adanya grup ini supaya kita saling menguatkan, saling mengenal satu dengan yang lain, saling memberkati, saling sharing, sehingga boleh satu dengan yang lain, sehingga kuat. Dan seperti firman tadi, kita boleh semakin mengalami perubahan satu dengan yang lain, boleh juga memberikan rasa kepada yang sesama kita, bahkan juga kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur grup ini atau persekutuan ini boleh mengadakan Natal, dan kita juga boleh benar-benar memaknai Natal itu yang sebenarnya. Terkadang kita manusia atau biasa-biasa merayakan Natal dengan perayaan yang begitu mewah gitu ya, yang begitu ya pohon Natal lah, yang bukan pelayan lilin, bahkan juga mungkin menghias-hiasan. Itu yang sebenarnya yang biasa kita tradisi-tradisi yang kita lakukan. Tapi terkadang kita lupa arti makna Natal yang sesungguhnya yang kita rasakan gitu. Itu terkadang kita lupa, saking kita sibuk, oh harus dekor ini, harus buat ini, harus buat itu, harus buat itu, tapi lupa arti makna Natal yang sesungguhnya. Tadi bersyukur firman disampaikan arti Natal itu apa? Itu arti Natal dalam hidup kita mengalami suatu perubahan, dan kita boleh memaknai Yesus lahir di dalam kehidupan kita. Nah, apakah kita benar-benar menghidupi Yesus itu di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita membawa perubahan dan kita boleh memberikan rasa kepada orang lain. Nah, bersyukur juga di masa-masa pandemi seperti ini, kita bisa masih tetap merayakan Natal, walaupun mungkin masih dibatasi dengan protokol kesehatan, mungkin dibatasi gereja, mungkin belum bisa merayakan Natal, karena mungkin situasi dan faktor mendukung yang tidak bisa, sehingga harus ada yang mengalami namanya Natal itu harus online, harus melalui Zoom atau live streaming dengan YouTube, berbagai hal dilakukan untuk bisa merayakan Natal. Nah, tapi bukan itu mengurangi rasa syukur kita, rasa hormat kita merayakan Natal. Melalui apapun kita bisa merayakan Natal. Bahkan juga dalam pribadi saya, merayakan Natal itu tidak hanya setiap setahun sekali. Bisa juga merayakan Natal itu terus-menerus. Kita menganggap ya udah Yesus lahir dalam setiap hati kita, dalam hati hidup kita. Ya
kita bisa merayakan Natal itu setiap saat kapan saja. Terkadang karena kita kadang udah tradisi tanggal 25 setiap tahun bisa merayakan. Tapi yang sebenarnya kita bisa merayakan Natal itu yang sesungguhnya kapan saja. Nah, ini mungkin yang akan saya sampaikan untuk kita kata sambutan. Puji nama Tuhan, bersyukur sama Tuhan ada grup ini dan kita bisa merayakan bersama-sama Natal tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan kembali kepada worship leader. Baik, terima kasih yang sudah disampaikan untuk kita bersama-sama. Baik, pada saat ini kita akan mengadakan penyalaan lilin. Sambil penyalaan lilin kita jalankan, kita mengangkat satu pujian mengatakan Holy Night, tapi versi bahasa Indonesia. Ya, kita menyalakan lilin di tempat kita masing-masing. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang gemerlap, terpancarlah kekini pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang telah beroleh harap melihat fajar ini merekah. Mari dengan malaikat malam mulia, malam Kristus lahir, malam mulia, malam mulia, malam mulia, malam mulia. Baik, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah Natal kita malam hari ini. Namun sebelumnya kita masih mengangkat satu pujian mengatakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan
Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Ibadah kita dengan berdoa, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah Natal kita malam hari ini. Kita akan berdoa, yaitu doa penutup dan doa berkat oleh Ya, sebelum Pastor. sebelum saya doa berkat ucapankan oleh ketua kita kepada Oh ya, Pastor Jonat. Oke. Shalom semua. Shalom. Shalom. Selamat Natal ya untuk kita semua ya. Natal. Selamat Natal. Yesus memberkati, tetap semangat. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk Bang Jonat. Sama seperti yang dibilang Abang tadi, memang dia nggak suka dipanggil, nggak usah terlalu dibilang pendeta atau pastor. Soalnya kami juga sering manggil Abang kok. Jadi kayak biar cool gitu. Jadi kita bisa manggil Abang juga nggak masalah, bisa manggil kakak. Nah juga saya ucapkan terima kasih untuk peserta yang hadir yang mungkin bukan dari IKMAS ini, tapi bisa hadir di sini. Saya ucapkan juga terima. Kalau Tuhan bekerja nanti di komunitas kita ini, puji Tuhan di Natal-Natal selanjutnya kita bisa bertemu secara langsung. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Langsung saja saya serahkan Selanjutnya kepada langsung berkati. Pastor. Ya, kita doa ya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan Yesus. Kami tahu di hadirat-Mu tidak ada jarak. Ada kasih Tuhan yang menyentuh setiap kami. Sehingga kami boleh terkoneksi satu dengan yang lain. Aku berdoa biarlah acara Natal ini menyentuh setiap hati kami. Dan aku juga berdoa Natal ini mengubahkan setiap kami. Kami adalah Bethlehem Tuhan yang mengalami kelahiran-Mu. Dan kami percaya kami tidak perlu takut dalam kehidupan ini. Sebab Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, lahir dalam kehidupan kami. Aku berdoa ikatan teologi seluruh Indonesia ini. Aku berdoa komunitas ini, apapun yang sedang mereka kerjakan, grup ini, aku berdoa ini menjadi besar, berdampak luar biasa. Dan aku percaya dari mereka ini akan lahir orang-orang hebat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan menutup ibadah ini. Kami percaya semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, itu menjadi bagian kehidupan kami. Dan hamba-Mu Tuhan mengucap syukur bahwa Tuhan beri kesempatan untuk berjumpa dengan mereka sekalipun di live Zoom. Dan doa hamba-Mu, suatu waktu nanti kami akan bertemu di dalam kasih Tuhan, di dalam pemakaian Tuhan yang luar biasa. Dan aku percaya tidak ada yang gagal. Semuanya diurapi dan dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dan kami akan mengakhiri ibadah Natal ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan kami terima berkat-Mu, berkat yang luar biasa, berkat di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati kami mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, diurapi, dipakai Tuhan. Sama-sama katakan amin. 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 Oke. Selamat Natal buat kita Selanjutnya. semua. Selamat Natal. Merry Christmas. Gua senyum terbaik dong gua. Ya boleh sesi foto. Oke, sesi foto udah dipersiapkan. Untuk sesi foto, silakan kita membuka videonya semua. Saya akan memandu kita untuk sesi foto. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih. Selamat Natal semuanya, Tuhan berkati. Oke, selamat Natal semua. Shalom. Berkati. Oke. Sip. Oke, sudah. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Selamat beristirahat ya. Tetap semangat. Shalom. Amin. Shalom. Oke. Amin, sehat. Yo, salam, selamat Natal Shalom. semuanya. Oke. Terima kasih Bye. Pastor sudah membagi berkat. Selamat Natal semuanya di luar pulau maupun yang di dalam malam pulau. hari ini. Oke. Yang pulang kampung tetap semangat. Semoga bertemu dengan keluarga. Halo. Ini tinggal kita aja kan? Coba lihat dulu. Oh iya, tinggal kita aja. Halo. Kami sebenarnya sih tadi sama kami, cuman karena kan pakai wifi kami di sini. Inilah demi